Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan kelak di yaumil kiamah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Patmita Giana bersama dua rekan saya, Muhammad Teddy Saputra dan Yasmin Aslia Zahra. Kami dari kelompok 3, kelas manajemen dakwah A tahun 2020, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam mata kuliah Filsafat Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nusari Hasnah Nasution Magister Agama. Di sini kami akan memaparkan materi dari makalah kami tentang metode studi filsafat dakwah. Untuk materi pertama tentang pengertian metode akan disampaikan oleh saudara Muhammad Teddy Saputra. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Metode filsafat dakwah. Pengertian metode secara bahasa. Secara bahasa, kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang berarti penyelidikan, pengajaran pengetahuan, cara penuntutan, penyelidikan, atau hal semacamnya. Metodos yaitu meta, menuju, melalui, mengikuti, sesudah. Hodos yaitu jalan, cara, dan arah. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan term method dan why, yang mempunyai arti metode dan cara. Dalam bahasa Arab, kata at-thariqah yaitu jalan, al-manhaj yaitu sistem, dan al-wasilah yaitu mediator atau perantara. Dengan demikian, kata Arab yang berarti dekat dengan arti metode adalah hal thariqah. Selanjutnya, pengertian metode secara istilah. Menurut istilah, metode didefinisikan sebagai penyajian materi secara keseluruhan dan berjangka panjang berdasarkan pendekatan penyajiannya sudah ditentukan sebelumnya dan dibuat secara sistematis. Cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Supaya kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional dan terarah agar mencapai hasil yang optimal. Metode dapat dimaknai sebagai jalan yang ditempuh oleh seseorang supaya sampai pada tujuan tertentu, baik dalam lingkungan atau perniagaan maupun dalam kaitan ilmu pengetahuan dan lainnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang makna Islam sebagai agama dakwah juga akan disampaikan oleh saudara Muhammad Teddy Saputra. Makna Islam sebagai agama dakwah melalui analisis sementara ahli perbandingan agama dari 6 agama besar yang ada di dunia. Kita mengenal pembagian agama dakwah dan agama non-dakwah. Adapun yang menjadi tolak ukur dalam menentukan kategori itu ditentukan berdasarkan ada tindakan, tuntutan, penyebaran ajaran dalam doktrinnya. Menurut Thomas W. Arnold, agama dakwah ialah agama yang memiliki kepentingan suci yang menyebabkan kebenaran dan menyadarkan orang kafir sebagai dicontohkan sendiri oleh penggagas agama itu dan diteruskan oleh para penggantinya. Agama Islam
Kristen, dan Buddha termasuk agama dakwah. Sedangkan agama Yahudi, Majusi, dan Hindu termasuk agama non-dakwah. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Teddy Saputra karena telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Dan untuk materi yang terakhir tentang metode filsafat dakwah akan disampaikan oleh Saudari Yasmin Asilia Zahra. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang metode filsafat dakwah. Sebelumnya ada dua filsafat dakwah yang berpengaruh, yaitu filsafat iluminasi dan filsafat peripatetik, yang mana keduanya memiliki ciri khas dan perbedaannya tersendiri. Metode iluminasi sangat bertumpu pada kemampuan kita untuk menahan hawa nafsu dan pencerahan batin untuk mencapai hakikat selain argumen dan penalaran. Sedangkan metode peripatetik mengandalkan argumen sebagai tumpuan utama untuk mencari hakikat. Ada 4 metode yang dapat digunakan bagi filsafat dakwah, yaitu yang pertama, metode deduktif dari filsafat peripatetik. Metode ini mengandalkan deduksi rasional dan demonstrasi atau burhan. Yang kedua, metode iluminasi. Metode ini selain bersandar pada deduksi rasional dan demonstrasi, juga bersandar pada usaha penyucian jiwa dalam menemukan realitas yang mendasari alam semesta. Yang ketiga, metode pengembaraan dari irfan. Metode ini semata-mata hanya bertumpu pada penyucian jiwa dan mengadakan perjalanan guna mendekatkan diri kepada Allah sehingga mampu mengetahui dan sampai kepada hakikat. Dan yang terakhir, metode kalam. Metode ini bersandar pada deduksi rasional disertai prinsip kelembutan atau kaidah al-luf dan mendahulukan segala sesuatu yang lebih baik atau wujud al-islah. Jadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu metode merupakan cara teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud atau dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Metode dibagi menjadi 4, yaitu metode iluminasi bertumpu pada kemampuan untuk menahan hawa nafsu. Yang kedua, metode peripatetik mengandalkan argumen dan mencari hakikat. Metode tasawuf atau irfan bertumpu pada penyucian jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, metode kalam, disertai prinsip kelembutan dan mendahulukan segala sesuatu yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Yasmin Asilia Zahra karena telah memaparkan materi tentang metode filsafat dakwah sekaligus kesimpulan dari makalah kami. Baiklah teman-teman, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi ini, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.